Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah kelas 4? Semoga semuanya tetap semangat. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar PPKN bersama-sama. Untuk pelajaran PPKN kali ini, kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, budaya, agama, yang terikat persatuan dan kesatuan. Yuk, kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anak soli dan solihah, kita akan belajar PPKN di tema 1 tentang keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya yang terikat persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Perbedaan dalam masyarakat harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai masalah yang bisa dimusyawarahkan terkalahkan dengan adu perselisihan, pertengkaran antar anggota masyarakat. Hal-hal yang dapat memicu konflik antar suku bangsa antara lain: 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan, sehingga yang berbeda dianggap musuh. 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan, sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda. 3. Adanya anggapan suku bangsa sendiri lebih baik, sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Dan yang keempat, adanya sikap eksklusif atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu, sehingga tidak mau berbaur dengan suku yang lain. Ini anak-anakku yang memicu terjadinya konflik antar suku, yang menganggap bahwa sukunya paling baik dan merendahkan suku bangsa lain, yang tidak bisa menghargai perbedaan. Yang berbeda dengan kita dianggap musuh. Dan ada misalnya kurang sadarnya dari masyarakat tentang pentingnya persatuan, sehingga masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah akan berakhir dengan perselisihan. Contoh perbuatan yang sebaiknya dilakukan di tengah keberagaman suku bangsa. 1. Selalu berkomunikasi dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Jadi, kalau kita berada di sebuah lingkungan yang di mana lingkungan tersebut terdiri atas beberapa suku bangsa ya nak ya kita seharusnya berkomunikasinya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena apabila kita berkomunikasi di tempat atau di lingkungan yang beragam suku bangsanya dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa daerahnya masing-masing, tentu tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah nyambung ya nak. Indonesia dipersatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, berpandangan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga akan saling menghargai. Yang ketiga, jika kita sebagai pendatang, hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi misalnya kita dari suku Jawa, kemudian kita pindah ke Sumatera atau kita pindah ke Kalimantan. Ya seharusnya memang kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku adalah sebagai kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kita harus beranggapan bahwa beraneka ragamnya suku ini adalah sebagai bagian kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang kelima,
Bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Sebaliknya, perselisihan akan menimbulkan kehancuran suatu bangsa. Jadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun budayanya, kalau kita bersatu, insya Allah Indonesia pasti akan kuat dan akan maju. Sebaliknya, jika perbedaan-perbedaan itu dijadikan alasan untuk terjadinya perselisihan, maka kehancuran suatu bangsa akan terjadi. Alhamdulillah, untuk hari ini pelajaran PPKN telah kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bu Lulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.